Makin panas, demi rebut pulau pasir Australia berniat serang Indonesia. Di sini, Panglima Komando Tugas Amfibi. Musuh sudah di depan mata. Rebut dan tegakkan kembali kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya perintahkan daratkan pasukan pendarat. Saya ulangi, daratkan pasukan pendarat. Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Konflik antara Indonesia dan Australia mengenai sengketa Pulau Pasir telah memasuki babak baru. Terbaru media Australia merilis sebuah pesan yang dibocorkan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengenai percakapannya dengan Presiden Indonesia Joko Widodo. Negeri Kangguru lebih memilih langkah militer untuk merebut Pulau Pasir dari Indonesia. Ini membuat NKRI gerak dengan langkah yang diambil Australia. Nah, kita ada 9 unsur, ya, jadi unsur-unsur kombatan tentunya juga ada unsur kapal selam dan unsur tunda, ya, itu untuk mencegah apabila terjadi kerusakan. Ya, dari 11 unsur ini memiliki kemampuan tempur untuk peperangan atas air, peperangan udara maupun peperangan kapal selam. Di dalam percakapan itu Albanese mengatakan bahwa sebenarnya Australia telah mencoba untuk menghubungi Indonesia mengenai sengketa tersebut. Canberra tidak berniat untuk melepaskan Pulau Pasir, dan bersikeras jika pulau tersebut masuk wilayahnya. Namun Albanese menjelaskan bahwa 2 hari sebelum militer Australia dikerahkan, ia berusaha untuk menghubungi Jokowi. Tetapi Jokowi membalas dengan SMS yang mengatakan ia tidak bersedia untuk menerima telepon, dan mengatakan Indonesia tidak akan melepaskan pulau tersebut. Seorang jurnalis bertanya mengapa Albanese memutuskan untuk membocorkan pesan teks ini. Albanese tidak menjelaskan alasannya secara rinci. Kami dihubungi ketika kami mencoba untuk mengatur panggilan, dan ia menjelaskan bahwa khawatir ini akan menjadi panggilan telepon yang dapat mengakibatkan keputusan Australia untuk tidak mau melepaskan Pulau Pasir. Para pejabat Indonesia mengatakan pemerintah mereka telah dicurangi oleh Australia soal Pulau Pasir. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bahkan menggambarkannya sebagai tikaman dari belakang. Bahkan Retno sempat menyebut Australia melakukan kebohongan. Albanese mengatakan tuduhan tersebut adalah cercaan terhadap Australia. Meski sebagian besar pengamat melihatnya sebagai penghinaan pribadi terhadap Albanese, saya tidak ingin mempersonalisasi ini, tidak ada unsur itu dari sudut pandang saya. Sementara itu pasukan militer Australia ini disiapkan saat ketegangan di Pulau Pasir mulai meningkat. Australia mulai ekspansif dengan klaimnya di pulau itu dan membuat aturan maritim baru, yang mengharuskan kapal-kapal khusus melapor ketika melewati perairan kaya itu. Ini membuat hubungan Indonesia dan Australia semakin memanas. Rusia sendiri memberikan dukungan kepada Indonesia yang menentang klaim Australia. Kekuatan militer Indonesia membuat Australia goyah saat berencana menyerbu Indonesia. Hal ini pernah terjadi saat hubungan Indonesia dan Australia mengalami ketegangan, saat kedua negara berebut Pulau Pasir atau Esmores beberapa waktu lalu. Kekuatan kapal selam milik TNI Angkatan Laut menjadi salah satu yang menyebabkan nyali Australia ciut untuk menyerang Indonesia. Semuanya bermula dari mendaratnya pasukan Australia di perbatasan Indonesia di dekat Pulau Pasir NTT. Karena ingin klaimnya di Pulau Pasir ditentang oleh Indonesia, maka Australia ancang-ancang untuk mengamankan pulau itu dengan tekanan politis juga militer. Australia merencanakan serangan ke Indonesia yang akan dilaksanakan menggunakan pesawat tempur F-35. Kapal perang Australia juga disiagakan dengan kondisi yang siap tempur melawan TNI Angkatan Laut. Intinya, semua kesatuan militer Australia siaga penuh demi lancarnya serangan di Pulau Pasir NTT. Perwira militer senior Australia juga mengatakan, F-35 juga disiapkan agar sewaktu-waktu dapat menyerang Jakarta untuk melumpuhkan instalasi komunikasi militer di sana. Bahkan Australia memberlakukan tingkat kesiapsiagaan tinggi selama beberapa hari selama operasi tersebut berlangsung.
Ada dugaan Australia ingin menguasai sumber daya alam di kawasan Pulau Pasir. Pasalnya, harta karun minyak dan gas di Pulau Pasir cukup potensial. Melansir dari Antara pada Senin tanggal 24 Oktober, beberapa kawasan seperti Laut Timur dan perairan di Pulau Pasir memiliki potensi gas bumi, dan juga minyak yang jumlahnya diperkirakan mencapai 5 juta barel. Klaim sepihak terhadap gugusan Pulau Pasir diduga karena Australia ingin mendominasi minyak dan gas bumi di kawasan itu. Hal ini terbukti setelah MOU tahun 1974 Australia langsung bergerak cepat dengan menggandeng kontrak permigas dari negaranya untuk meneliti kandungan minyak di kawasan itu. Dan kemudian memang menemukan potensi tersebut.